Novel fiksi bela diri cincin perintah Kaisar Naga. Episode yang ke-4799, 4800, dan 4781. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Di kediaman Sekte Tang. Di tempat yang beraula besar, ada beberapa sosok lelaki tua sedang duduk. Mereka semua adalah tetua Sekte Tang. Lelaki tua yang duduk di tengah adalah tetua agung Sekte Tang, yaitu Tang Zonghai. Di depan orang-orang tua ini adalah badan Tang Xiaoyi yang telah dipotong menjadi dua bagian. Ada pula dua orang biksu yang mengikuti Tang Xiaoyi, yang kini berlutut di aula, dengan kepala tertunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda Sekte Tang terbelah dua oleh pedang. Kedua orang ini tidak mampu melindunginya dengan baik, jadi mereka harus bertanggung jawab. Butuh waktu yang lama untuk menaiki tangga ke surga, jadi Sekte Tang membiarkan Tang Xiaoyi membawa mereka berdua ke Tanah Huang terlebih dahulu. Tetapi saya tidak menyangka hasil begini. Apakah Sentian benar-benar membunuh tuan muda itu dengan satu pedang dengan alam Mahayana tingkat ketiganya? Tang Zonghai bertanya dengan dingin. Ya, salah satu pendeta mengangguk. Aku mengirim kalian berdua untuk melindungi tuan muda, apa yang kalian berdua lakukan? Dua orang di alam abadi ditakuti oleh seorang kultivator kecil di alam Mahayana tingkat ketiga. Tang Zonghai bertanya dengan marah. Penatua Agung, kami meremehkan kekuatan Sentian pada awalnya, jadi kami tidak menganggapnya serius. Ketika kami mengetahuinya, tuan muda itu telah ditusiuk oleh pedang. Pedang itu sangat cepat sehingga kami tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kata biksu yang berlutut itu, badannya gemetar. Kenapa kalian berdua tidak membalaskan dendam tuan muda? Tang Zonghai terus bertanya. Bahkan jika kita berdua disatukan, kita tidak akan sebanding dengan Sentian. Terlebih lagi, badan tuan muda itu terekspos di hutan belantara. Kita harus membawa badannya kembali. Biksu itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata tetua agung itu. Dia menyembunyikan kekuatannya. Sentian ini memang tidak sederhana. Tidak heran keluarga Huo lebih suka membayar 200.000 batu peri daripada melakukannya sendiri. Menurutmu, seberapa besar kekuatan Sentian yang sebenarnya? Tanya Tang Zonghai. Tingkat kedua alam abadi, kata sang biksu. Tidak, aku merasa bahwa tingkat ketiga alam abadi juga mungkin. Biksu lain yang berlutut di tanah angkat bicara. Tingkat ketiga alam abadi. Tang Zonghai berdiri perlahan, menyembunyikan alam yang agung. Apa yang coba dilakukan anak ini? Berpura-pura menjadi babi dan memangsa harimau. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita membalaskan dendam tuan muda? Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Kakak ketiga, tidakkah menurutmu masalah ini agak aneh dan mencurigakan? Mengapa Sentian menyembunyikan wilayah yang begitu besar? Dan kita tidak tahu apakah ada kekuatan lain di balik Sentian. Jika kita gegabah membalas dendam, itu pasti akan memengaruhi rencana masa depan kita. Tetua Agung Tang Zonghai berkata sambil mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat tuan muda meninggal secara tragis dan tidak melakukan apa-apa? Jika pemimpin sekte keluar, kita semua pasti akan dihukum. Kata tetua ketiga. Mengapa kamu terburu-buru? Aku tidak mengatakan aku tidak akan membalas dendam. Sekarang beritahu Qianmen dan Lingmen tentang pembunuhan tuan muda dan biarkan mereka turun tangan. Katakan saja bahwa ketua sekte sedang menyendiri dan kita tidak dapat membuat keputusan tentang masalah sebesar itu. Kalau begitu Lingmen pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, ketua sekte Lingmen adalah paman tuan muda. Dia tidak akan tinggal diam dan melihat keponakannya meninggal secara tragis dan tidak melakukan apa-apa. Tetua agung itu berkata dengan mata terbelalak. Saudaraku, apakah kamu membiarkan Lingmen menjadi yang pertama mengambil tindakan? Kata tetua ketiga. Benar sekali. Tidak peduli apa kekuatan Sentian yang sebenarnya atau siapa yang mendukungnya, selama Lingmen mengambil tindakan, semua tentangnya akan terungkap. Jika Sentian tidak memiliki latar belakang atau kekuatan apapun, dan dibunuh oleh orang-orang Lingmen, itu dapat dianggap sebagai balas dendam untuk tuan muda. Jika Sentian memiliki latar belakang dan orang-orang Lingmen tidak sebanding dengannya, maka kita bisa duduk santai dan menunggu pemimpin sekte keluar. Dengan cara ini, tidak peduli apapun hasilnya, kita tidak akan disalahkan. Tetua Agung menganalisis. Mata tetua ketiga berbinar, kakak masih banyak akal, ayo kita lakukan.
Tak lama kemudian, hembusan udara membubung ke langit dari Sekte Tang dan menghilang di cakrawala. Taoisme. Bentuknya seperti lengkungan yang dibentuk oleh dua batu besar. Saya penasaran siapa yang mengukir kata Daomen di atasnya. Di balik pintu ini terdapat deretan rumah yang rapi. Biasanya, tempat ini jarang penduduknya dan Anda hampir tidak dapat melihat siapapun. Namun setiap 100 tahun ketika tangga menuju surga turun, tempat ini ramai dengan orang-orang, semuanya adalah pendeta yang datang dari segala arah. Para biksu ini menunggu di gerbang Tao untuk kedatangan tangga ke surga, dan sambil menunggu, mereka juga akan berdagang satu sama lain di sini. Sentian mengikuti kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao dan berjalan memasuki gerbang Tao dengan angkuh. Sentian tidak menyembunyikan auranya, dia juga tidak mengubah penampilannya. Melihat kedatangan Sentian, banyak orang sedikit terkejut. Lagi pula, keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Sentian, dan orang ini berani muncul di Sekte Tao dengan begitu beraninya. Terutama sekarang tangga menuju surga belum turun dan kekuatan semua pihak belum sepenuhnya menguasai sekte tersebut. Jika seseorang dari keluarga Huo membunuh Sentian di sini, tidak akan ada yang datang untuk menghentikannya. Di kedua sisi jalan, sepasang mata menyala-nyala menatap Sentian dan kelompoknya. 200.000 batu peri bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, banyak kultivator yang datang ke sini berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan beberapa telah dipromosikan ke alam abadi. Orang-orang inilah yang paling membutuhkan batu peri. Namun, kemunculan Sentian yang terang-terangan di Sekte Tao membuat banyak orang dengan motif tersembunyi tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Sentian bukanlah orang bodoh. Dia benar-benar berani muncul, yang membuktikan bahwa dia telah dipersiapkan sejak lama. Mungkin ada kekuatan di balik Sentian. Oleh karena itu, sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, saya khawatir tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Bagaimanapun, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Kakak, ada begitu banyak orang di sekitar yang melihat kita, aku jadi malu. Apakah karena kita terlalu cantik? Lan Yao berkata dengan malu-malu, merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Jangan narsis. Orang-orang ini sedang melihat Tuan Muda Sen. Di mata mereka, Tuan Muda Sen adalah uang dan sumber daya berjalan. 200.000 batu peri, siapa yang tidak akan menginginkannya? Hong Yao berkata dengan pandangan kosong ke arah Lan Yao. Sentian sendiri tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ia menemukan tempat yang ramai dan memanggil unicorn api kecil itu dengan lambaian tangannya. Kutu kupret. Apakah itu binatang mistis kilin api? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada binatang mistis di alam surga? Itu sangat kecil, bagaimana mungkin itu binatang mistis? Itu hanya sebesar guguk. Perhatian semua orang tertarik oleh kilin api Sentian. Mereka mengamatinya satu persatu, ingin tahu apakah yang di sebelah Sentian adalah binatang mistis. Apa yang sedang dilakukan Tuan Sen? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu mencolok? Master Istana ke-10 tidak tahu apa-apa, menyaksikan Sentian tiba-tiba datang ke Sekte Tao dan bersikap begitu mencolok. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Sentian. Saudaraku, menurutmu apa yang dipikirkan Sentian? Mengapa dia pamer di gerbang landasan pacu? Lin Keting menatap Lin Kevan dan bertanya di antara kerumunan. Aku juga tidak tahu. Apakah dia merasa bahwa pintu ini memiliki tempat di kota matahari bulan kita, jadi dia tidak takut sama sekali. Wajah Lin Kevan juga penuh dengan keraguan. Semua ini salahmu. Ayah dan guru belum datang, dan kamu memberitahu Sentian sebelumnya, sehingga dia menjadi begitu merajalela. Jika seseorang mencoba menyakiti Sentian sekarang, kamu harus membelanya. Jika sesuatu terjadi pada Sentian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin Keting melotot ke arah Lin Kevan dan menyalahkannya. Memang benar kalau anak perempuan sudah dewasa, tidak bisa dikekang. Lin Kevan menghela napas. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat binatang suci sebelumnya? Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Keluar dari sini. Sentian dengan arogan mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya dan mengutuk. Semua orang melongo. Hong Yao dan Lan Yao menatap Sentian dengan kaget. Tuan Sen, jangan sombong. Sudah kubilang, jangan sombong, atau kamu akan menyinggung semua orang.
Jika kita membuat semua orang marah dan mereka menyerang kita bersama, aku khawatir tidak akan ada yang tersisa. Hong Yao mencondongkan badan ke dekat telinga Sentian dan berbisik dengan gugup. Bukankah itu agak terlalu sombong? Sentian tersenyum canggung. Sentian, kamu sudah keterlaluan. Kamu baru saja tiba di tempat ini dan sudah menggoda seorang gadis muda, kan? Melihat Hong Yao begitu dekat dengan Sentian dan terlihat sangat mesra, Lin Keting tidak tahan lagi. Tepat ketika Sentian mengikuti Hong Yao dan Lan Yao ke Sekte Tao, Lin Keting tidak senang. Namun mereka bertiga menjaga jarak, mungkin karena mereka datang ke sini dari rute yang sama, jadi Lin Keting tidak marah. Sekarang Hong Yao sudah mendekati telinga Sentian dan hendak menciumnya. Lin Keting tidak senang karenanya. Sentian tertegun, menatap Lin Keting yang marah, dan buru-buru berkata, "Jangan salah paham, aku tidak memiliki hubungan. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kamu memanggil kami gadis kecil. Aku pikir kamu adalah gadis kecil, kamu adalah wanita tua." Lan Yao langsung memarahi Lin Keting. Jelas, Lan Yao tidak mengenal Lin Keting. Jika dia tahu bahwa Lin Keting adalah putri dari kota matahari dan bulan, dia tidak akan berani melakukan ini. "Jika kau berani memanggilku wanita tua, aku akan merobek mulutmu." Lin Keting langsung menerjang ke arah Lan Yao. Lan Yao tidak menunjukkan kelemahan, lagi pula, kekuatan Lin Keting tidak sekuat miliknya. Pada saat ini, tiba-tiba serangkaian benang sutra yang bersilangan muncul di antara langit dan bumi, dan Hua Yuying berjalan keluar dari kerumunan. Dia tahu bahwa Lin Keting bukanlah tandingan Lan Yao, jadi dia menggunakan formasi untuk langsung memenjarakan Hong Yao dan Lan Yao. "Hua Yuying, apa maksudmu?" Lan Yao berkata sambil mengerutkan kening saat melihat Hua Yuying keluar. Jelas sekali mereka semua saling kenal. Tidak ada gunanya. Kalian para saudari harus menjauh dari lelakiku. Di tempat ini, kalian para saudari memiliki reputasi yang buruk. Jangan ganggu lelakiku. Hua Yuying berkata dengan dingin. Hong Yao dan Lan Yao, priamu. Semua orang di sekitar juga terkejut. Mereka tidak mengerti kapan Hua Yuying menjadi wanita Sentian. Makin banyak orang yang menonton dengan sikap menyombongkan diri. Drama seperti ini, mengisahkan di mana istri pertama memergoki selingkuhannya, adalah yang paling menarik. Tapi, bukankah ini adalah dunia surgawi? Memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang lumrah. Jadi, tidak ada yang namanya simpanan. Tetapi konfrontasi antara keempat wanita ini masih sangat menarik. Baiklah, berhentilah membuat masalah. Ini hanya salah paham. Sentian berusaha menenangkan keadaan. Saya hanya ingin pamer, tetapi sekarang orang-orang mengolok-olok saya. Sungguh memalukan. Ini adalah Sekte Tao, bukan tempat bagi kalian untuk bertindak kasar dan mengamuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam longgar berjalan keluar dari kerumunan. Bukankah ini tetua keluarga Qian dari Lian Sanmen? Aku tidak menyangka keluarga Qian datang sepagi ini. Keluarga Qian juga punya tempat di sini, yang bertanggung jawab untuk mengelola tatanan Sekte Tao. Kali ini Sentian dalam masalah. Tingkat ketiga alam abadi, tampaknya keluarga Qian akan membuat langkah besar dalam menaiki tangga ke surga kali ini. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu keluar, mereka semua mulai berbicara. Sentian sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua itu, "Ini masalah pribadi keluargaku. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau begitu peduli?" Lelaki tua itu tercengang. Semua orang di sekitar juga tercengang. Kutu Kupret. Dia adalah seorang kultivator tingkat 3 di alam abadi. Beranikah Sentian memperlakukannya dengan begitu arogan? Master Istana ke-10 mengerutkan kening dalam kegelapan, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mengenal lelaki tua ini, tetua Qianmen, dan Qianmen tidak mudah untuk dihadapi. Qian Lao di 10 istana adalah sesepuh Sekte Qian. Setelah memasuki 10 istana, ia memiliki status yang sangat tinggi dengan mengandalkan seni deduksi. "Nak, kau mencari kematian." Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi muram. Memarahinya di depan begitu banyak orang sungguh keterlaluan. Desir. Begitu lelaki tua itu selesai bicara, pedang pembunuh naga milik Sentian telah menebas ke arah lelaki tua itu. Karena dia ingin pamer, dan seseorang kebetulan keluar untuk bekerja sama dengannya, Sentian tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hancurkan dia dengan satu pedang.
Orang tua itu memiringkan badannya sedikit, dan pedang pembunuh naga melewati badan orang tua itu tanpa melukainya sedikit pun. Sentian tercengang, seni deduksi. Awalnya dia ingin pamer, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga mengetahui seni deduksi. Dia menyimpulkan arah pedangnya dan dapat menghindarinya dengan mudah. Dia mencoba pamer tapi akhirnya malah ditampar. Sungguh kutu kupret. Bersambung.